Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi liputan jalan tol. Sudah sangat lama tidak saya lakukan liputan mengenai itu. Nah, tapi kali ini pun bukan di tol di sekitar Jakarta, bukan. Seperti Anda bisa lihat, ini bukan kontraflow ya. Memang di sini berlaku setir berkendara di kanan ya. Kalau kita kan di kiri. Nah, itu yang sisi sebelah kirinya itu adalah yang dari arah yang berlawanan. Oke, ini jalan tolnya bisa kita compare dengan yang di negeri tercinta Indonesia. Kita perhatikan, ini saya rasakan sangat mulus karena memang bukan dari beton tapi dari aspal. Ujung ke ujung aspal semua. Nah, itu yang membedakan ya. Tentu lebih nyaman jadinya. Nah, ini saya dalam perjalanan dari satu kota-kota lainnya, makan waktu beberapa jam ya. Nah, ini saya ambil sebagian saja untuk mencoba membahas apa saja yang bisa kita lihat dari tol di negara lain ini. Ini saya dari satu kota menuju kota Isparta namanya. Nah, pemirsa sekalian, yang mau saya sampaikan di sini, memang ternyata di jalan tol di Turki ini kecepatannya lebih cepat dari kita di Indonesia yang secara resminya ya. Kalau di Indonesia kan 80 maksimal atau 100 tergantung jalan tolnya. Nah, kalau di sini bisa sampai 140. Ya, di beberapa bagian tuh beda-beda speednya. Ada 120, ada 140. Dan kalau menjelang off ramp itu sisi kanan kita tuh yang off ramp ke kanan ya, kecepatannya langsung beda antara kanan dan kiri. Menarik juga yang beda adalah setiap kendaraan di beberapa ruas jalan tol itu dibedakan speednya. Memang kalau kita coba mengerti itu, kelihatannya pertimbangannya adalah faktor keselamatan tentunya. Nah, yang bisa kita ambil pelajaran di sini, memang mobil sedan segala macam ini kebetulan nggak ada di gambar ya, terus ada ngebut-ngebut, tapi kalau diperhatikan memang speed limitnya membolehkan itu. Nah, ini yang perlu kita renungi ya bersama-sama. Di negeri tercinta kita, tahu bahwa maksimal kecepatan hanya 80, orang bisa lari sampai 180 ya. Atau 100 sampai 200 larinya gitu ya. Saya lihat beberapa video mengenai itu ya. Saya nggak bisa pikir kenapa kok video semacam itu dibanggakan, dia launch gitu ya, ke publik, memperlihatkan betapa tidak pedulinya yang bersangkutan dengan aspek keselamatan. Dan celakanya banyak yang suka gitu. Nah, tapi oke lah. Balik lagi ke sini, ini bisa kita contoh di sini adalah mereka ngebut karena memang batas kecepatannya tinggi. Itu yang perlu kita renungi. Jadi di Indonesia harus banyak belajar lagi. Disiplin lalu lintas, mentalitas di jalan, etika di jalan, itu PR besar. Alhamdulillah sudah banyak orang yang mampu beli kendaraan di Indonesia. Hanya banyak pula orang yang kemudian tidak bisa berkendara sesuai aturan, khususnya mengenai masalah batas kecepatan ini. Kenapa ini penting? Karena kita berkali-kali mendengar berita kecelakaan di tanah air ya. Dan banyak daripadanya saya yakin itu akibat ketidakdisiplinan berkendara, dipadu dengan kelelahan berkendara, ya jadilah membahayakan nasib orang banyak. Nah, ini yang perlu kita camkan, betapa kita masih kadang tidak peduli keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, diri sendiri yang nggak peduli apalagi orang lain ya, apalagi orang lain. Nah, itu yang harus kita renungi. Semoga suatu saat nanti di Indonesia bisa tertib semacam yang digambar ini. Sehingga penggunaan fasilitas umum bisa saling menjaga keselamatan orang lain. Itu yang harus diperhatikan. Bagus bisa beli mobil, tapi harus lebih bagus lagi kalau bisa ngerti aturan yang mengikat mobil itu. Ini saya bicara semua lapisan kalangan ya. Yang ngebut-ngebut itu mobil mewah tuh biasanya, tapi juga mobil yang biasa pun juga ngebut itu ya. Jelas yang bersangkutan nggak paham aspek keselamatan. Itu mobil kalau terguling kan bisa jadi keleng kerupuk gitu ya, tapi yang nggak peduli. Nah, itulah PR besar di tempat kita yang masih harus kita
perbaiki agar Indonesia ini bisa jadi negara maju. Negara maju bukan hanya sekedar infrastrukturnya bagus, bukan. Mentalitas masyarakatnya juga harus bagus. Nah, ini sayangnya aspek ini belum tergarap. Mudah-mudahan ke depan pemerintahan berikutnya akan fokus menggarap bagaimana mentalitas bangsa kita ini diperbaiki, etika diperbaiki, sehingga keselamatan berkendara di jalan pun akan lebih terjamin. Oke, kelihatannya jalannya sangat mulus, halus, nggak ada yang betonnya. Nggak apa-apa, kita dengan apa yang ada kita syukuri. Tapi yang harus kita perbaiki adalah cara kita berkendara. Mudah-mudahan suatu saat nanti Indonesia pun juga bisa tertib sebagaimana negara-negara maju yang lain. Nggak boleh, jangan mimpi jadi negara maju kalau kelakuan masih nggak sampai gitu. Oke, begitu aja. Thank you for listening. Ini di sela-sela saya trip ya, mengcover ini. Oke, semoga bermanfaat sebagai renungan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Thank you. Wassalam. Ciao.